Bagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ceritanya kayak begitu, bergabung menjadi satu, berjuang bersama, makan nggak makan mereka bersama, luar biasa ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Di mana-mana yang namanya Habib itu sama lah, Habib Kasar, Habib Barus itu sama. Isinya adalah dawir, halu, doktrin. Kalau yang dari Petamburan itu ya Habib Rizik itu seringnya memang doktrin menceritakan tentang wow para Habib. Kemudian Habib-Habib yang halus itu ternyata sama saja dawir, doktrin, bahkan mencuri makam. Ya, rata-rata para Habib memang begitu. Semua Habib itu sama suka ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, Habib Husain Bagil ini yang kita kenal sebagai Habib yang santun, yang tidak begitu mempermasalahkan masalah Habib Faidul Rasul atau bukan. Ya terkesan dia sebagai Habib yang halus, lemah lembut, tapi nyatanya karena saking kepengen tetap dihormati sebagai Durah Rasul ya di Indonesia ini, hanya dia menceritakan seolah para Habib itu adalah kelompok yang sangat berjasa, yang sinergi dengan para pribumi. Mana ada, dari awal mereka para Habib itu didatangkan oleh Snokholgronya, oleh pemerintah Belanda. Tujuannya apa? Ya untuk memecah belah, terbukti kan. Jangan bicara kalau Habib Utsman bin itu adalah seorang pahlawan, nggak ada ceritanya. Habaib ya, yang dari Yaman datang Indonesia itu Habib Balawi disetting sebagai Durah Rasul ya, diopeni sama Belanda, dijadikan sebagai mufti, diberi peran, diberi jabatan, diberi tempat tinggal, diberi hadiah dan sebagainya. Yang tidak manut ini jadi al-irsyad, bahkan mereka sama-sama pendatang bikin onar di Indonesia. Kok malah para Habib itu seolah bareng dengan NU kemudian ikut berperan di dalam lahirnya Indonesia? Gak ada yang seperti itu. Habib Husain Bagil menceritakan ya tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah, kemudian menceritakan lahirnya NU. Gak ada yang seperti itu. Gak ada ceritanya NU itu dari Nahdlatul Wathon kemudian menjadi Subhanul Wathon kemudian menjadi NU. Nggak ada. Yang ada ya mereka para Habib ini membuat ormas tandingan. Setelah NU berdiri tahun 1926, mereka para Habib itu disetting oleh Belanda, dijadikan sebagai Durah Rasul, kemudian dibuatkan rumah besar yang namanya Rabithah Alawiyah tahun 1928. Katanya begitu. Ini seolah sebagai organisasi tandingan. Kalau Muhammadiyah jelas mereka lebih senior, sudah lahir kemudian NU bikin karena keduanya ini mempunyai mazhab yang berbeda. Kalau Muhammadiyah bermadzhab Imam Maliki, kalau NU itu bermadzhab Imam Syafi'i. Nah kalau Habib Balawi ya katanya mazhabnya sama dengan NU, tapi nyatanya dari awal mereka sudah bikin onar, tidak mau bergabung dengan NU, kemudian mendirikan rumah sendiri yang dibidangi oleh Belanda. Begitu. Jadi nggak usah sok-sokan di sini bersinergi dengan pribumi,
sama-sama melahirkan Indonesia, sama-sama punya peran, nggak ada. Bahkan para habaib ini yang bikin kacau, para pribumi nih ya, para pribumi itu dengan sekuat tenaga, dengan darah, dengan air mata, mereka melawan kolonial penjajah Belanda. Muhammadiyah pun sama, tokoh-tokoh Muhammadiyah berperan serta bagaimana caranya penjajah itu harus dihapuskan, harus diusir, harus dilawan. Malah Habib Balawi, imigran Yaman datang ke sini itu mendukung pemerintah Belanda. Iya, Habib bin Yahya itu adalah tokoh yang luar biasa mengerikan. Kalau dibilang Londo Ireng ya, dia bukan orang Ireng seperti pribumi, enggak. Dia memang penjajah yang dihadirkan itu secara halus. Kalau Belanda itu penjajah yang menggunakan senjata perang. Nah, kalau para Habib, para imigran ini adalah penjajah yang dibungkus dengan balutan agama. Artinya di sini para habaib baik yang kasar, halus itu sama-sama kurang ajar. Iya, yang kasar sudah semakin jelas. Mereka selalu berhalu, mendoktrin, dawir, kemudian mereka itu seringnya melawan perintah yang sah dengan dalih bahwa mereka itu adalah kelompok yang benar, kelompok yang akan menegakkan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalian datang ke Indonesia, itu sudah Islam Indonesia ini. Nusantara sudah Islam. Atau mungkin mau dijadikan sebagai Islam yang kalau baca Al-Quran itu, baca kitab itu dari kiri ke kanan, model baru, mungkin begitu ya. Sok-sokan begitu, nggak ada. Bahkan yang lebih mengerikan itu adalah Habib yang halus, Habib yang selama ini ya, dari dulu kita kelompokkan Balawi dan Balawi, pribumi dan non pribumi. Kalau Balawi dan non Balawi silakan, internal mereka. Balawi itu adalah para Habib, non Balawi, Alusya dan sebagainya. Silakan mau berantem, pikir amat. Tapi kalau pribumi dan non pribumi, jelas kami itu pribumi, ente semua ini yang non pribumi. Dulu setelah kami berteriak, ya Nusantara ini berteriak mengkelompok seperti itu, para Habib ini nggak terlalu banyak bacot, ngatur strategi, boleh. Tapi sekarang setelah Orde Baru, setelah kalian itu diopeni oleh para petinggi-petinggi negara, semakin keras kepala kalian sekarang. Untuk Habib yang halus pun sama, nggak ada bedanya. Tugas dari Habib halus ini adalah mendoktrin bagaimana supaya masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi, para muslim di Indonesia itu percaya bahwa mereka itu adalah budak Rasul. Tapi nyatanya, ya saya yakin Allah itu tidak akan ridho. Habib yang halus, mencuri makam, mencuri nasab. Ini nanti juga akan membahas juga ini. Katanya kalau yang namanya makam palsu itu harus kosong. Tidak begitu. Jangan goblok-goblok amat. Makam palsu itu tidak harus kosong. Ijazah palsu itu tidak harus tidak punya ijazah. Kalau Habib yang halus ini selalu mendoktrin, mendawir di dalam ceramahnya hanya selalu menceritakan tentang kelompok mereka, kehaluan kelompok mereka. Seolah Nusantara ini tidak ada orang yang hebat. Mereka mencontohkan nasab bahwa mereka itu adalah orang yang paling berperan, yang senior, yang menjadikan keturunannya itu sebagai orang-orang yang top. Nggak ada yang begitu. Ini yang namanya budak Rasul. Yang halus, yang lemah lembut. Nggak ada seperti itu. Kalau ulama itu boleh salah, tapi ulama itu tidak boleh berbohong. Ngomong apa? Habib Lutfi yang kalian angkat, dia itu seolah sebagai waliullah. Jangankan wali, ulama saja. Ulama itu tidak boleh berbohong. Habib Lutfi, Habib Lutfi itu sudah membohongi kita mentah-mentah. Sudah membohongi Nusantara mentah-mentah, sudah membohongi umat Islam di dunia ini, para kaum tasawuf, para kaum sufi itu mentah-mentah. Yang namanya mencuri nasab, mencuri makam, membuat makam-makam palsu, dikiranya hanya membuat makam kosong. Tidak. Contoh Kanjeng Ratu Temenggung Sumodiningrat dan makam-makam lainnya banyak sekali. Habis apa lagi? Tunjukkan yang halus. Dilihat saja di dalam setiap ceramahnya, isinya adalah dawir, dabrus.
halu, dan seolah mereka itu adalah kelompok yang gila hormat. Kalian para pribumi derajatnya lebih rendah dan sebagainya, bangsat namanya. Satu Habib yang bangsat kok derajat lebih tinggi daripada 70 ulama. Doktrin macam apa seperti itu? Pekerjaan perampok itu lebih mulia daripada mengemis. Doktrin kalau meminta tidak dikasih, Anda tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Kami pewaris Nabi, kami cucu Nabi, di darah kami mengalir. Bacot doang. Nggak boleh seperti itu. Jadi intinya adalah para habib yang halus, yang kasar itu sama saja tukang dabrus. Mereka sedang menjajah Nusantara dengan cara yang sama. Mereka punya peran masing-masing. Oh ya, para budak sekarang berpikir kalau yang namanya penjajahan itu tidak harus mengangkat senjata, tapi mereka menjajah kita dari jalur ideologi, dari jalur budaya, dari jalur agama, itu pasti. Ayo sadarlah, jangan sampai nanti kita yang berantem dengan kalian, wahai para budak. Jangan sampai. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makan, dan dari para pencuri nasab.